Kenapa? Karena saya itu mengenal Islam di tempat hiburan malam itu di Bali. Saya keluar dari band itu, saya fokus tablik, saya rasakan nikmat agama jauh lebih nikmat daripada musik. Gak ada apa-apa. So, saya bilang sama teman-teman, sama istri, mulai hari ini saya tidak akan bekerja dengan siapapun kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan Spiritual Journey dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di sini dalam rangka sore ini, siang ini ada tema yang cukup menarik dan kita juga ada tamu spesial, kehormatan, tasyrifan, takriman, wa ta'ziman lahu. Ahlan wa sahlan Ustaz Dery Sulaiman. Insyaallah. Ini luar biasa, Ustaz Dery di tengah kesibukannya bisa singgah ke sini ngobrol bareng kita semua dan akan share sedikit apa yang menjadi pengalaman beliau, inspirasi buat kita, motivasi buat kita semua. Alhamdulillah, tema sore hari ini adalah sama seperti yang sebelumnya, Spiritual Journey, dengan tanda khusus yaitu ngobrol perkara iman. Nah, kita akan lihat di sini bahwa sore hari ini kita akan tercerahkan atau tidak, kita akan termotivasi atau tidak, tapi yang jelas insya Allah dengan adanya Ustaz Dery di sini kita akan nambah satu hazanah, 2 hazanah, 3 hazanah, bahkan ribuan hazanah tentang bagaimana kita mengembangkan atau memperdalam ya keilmuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan acara ini juga didukung oleh Preview Tang Yunas ya, Dadrizal, terima kasih. Kemudian juga sahabat kita penerbit Al-Quran Al-Qasbah, dan juga rekan kita dari kitabisa.com. Langsung aja, nggak usah berpanjang lebar, kita sapa. Ahlan wa sahlan Ustaz Dery. Ustaz Farel, Masya Allah. Saya yang tersanjung dengan ke majelis ini, Spiritual Journey. Spiritual Journey, Masya Allah. Ini arah Muslim ini apa Ustaz? Arah Muslim ini, arah Muslim ini dia aplikasi untuk kaum generasi milenial. Ada di Play Store. Ada di Play Store. Jadi bisa di-download nanti. Kita download. Ini terima kasih Ustaz Dery. Teman-teman semua, kita langsung aja tanya Ustaz Dery. Ustaz Dery ini alhamdulillah bisa berbagi dengan kita. Saya ngelihat Ustaz Dery di TV One waktu lagi komentarin tentang soal Coldplay datang ke Indonesia. Itu luar biasa, ada yang sangat memukau bagi saya. Yang pertama adalah cahaya tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Jadi cahaya akan menerangkan kegelapan. Dan cukuplah kebatilan itu dengan tidak menyebutkannya. Jadi selama kita tidak menyebutkan kebatilan itu, maka lama-kelamaan itu akan hilang dan sirna. Ini ada 2 statement ini saya sangat terinspirasi sekali. Makanya Ustaz Dery kita undang ke sini biar kita gali apa dan bagaimana Ustaz Dery dan bagaimana dakwah beliau. Masya Allah. Ustaz Dery, di tengah kesibukannya nih, kenapa kok bisa meluangkan waktu? Saya dengar juga Ustaz Dery ini jadwalnya full sekali. Alhamdulillah. Tolong cerita sedikit. Ini Ustaz Farel, kita ini sibuk terus ya. Kalau nggak sibuk oleh dunia, tentu pasti dengan akhirat. Itu pastilah. Nah, dan memang terakhir ini udah 2 tahun 3 tahun terakhir saya sibuk melukis Al-Quran 30 juz. Jadi saya memang jarang mengambil jadwal untuk keliling, kecuali dalam koruj ya, kalau dengan tabligh kan musyawarah kan. Tapi kalau diundang-undang orang jarang saya bisa memenuhi karena mengejar penyelesaian Al-Quran 30 juz itu. Sekarang udah masuk juz 20 penulisan di atas kanvas, dan ini proyek pertama di dunia Ustaz. Jadi saya melukis Al-Quran itu untuk pembangunan masjid di Palembang, Masjid Baitur Rahman Palembang, dengan cara donasi. Ini sebetulnya crowdfunding untuk pembangunan masjid. Jadi 1 halaman Al-Quran itu donasi 10 juta. Nah, jadi kalau ada 600 per halaman, kita bisa kumpulkan donasi untuk masjid itu 6 miliar. Itu idenya sederhananya.
Kenapa saya nekat untuk mendeklarasikan akan melukis Al-Quran 30 juz? Karena pandemi kita nggak kemana-mana kan. Nah, ternyata pandemi berakhir tahun lalu kan. Nah, akhirnya sekarang agak sedikit pelan lagi proses penulisan itu. Jadi sebetulnya nggak sibuk-sibuk amat Ustaz Farel. Karena Ustaz Farel undang saya di kemarin kan, nggak datang ke rumah saya juga, saya wajib mengadakan kunjungan balasan. Gitu. Biasa aja. Jadi kesibukan saya itu aja. Melukis Al-Quran, melukis kaligrafi, dan hampir semua karya saya itu memang untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Subhanallah. Luar biasa. Ini satu momen yang epic yang Allah sediakan untuk Ustaz Dery, untuk berdakwah sebanyak mungkin, memberikan inspirasi bagi banyak orang. Alhamdulillah. Bicara soal dakwah Ustaz Dery, saya perhatikan Ustaz Dery ini luar biasa waktunya banyak di jalan Allah, memberikan syiar Islam, dakwah, ajaran-ajaran Islam dari Quran dan Sunnah. Nah, kira-kira apa sih yang berkesan dalam perjalanan ini? Perjalanan dalam rangka mencari dakwah ini, apa yang paling berkesan? Saya Ustadz Farel sudah memulai dakwah di 23 tahun. Jadi saya mulai hijrah itu tahun 2000-an. Sekarang udah 2023 kan, nggak terasa. Ini udah bukan ternyata waktu berlari begitu cepat. Dan sebetulnya saya mau cerita sedikit. Sebetulnya basic agama ada dulu awal. Saya pernah di pesantren Padangpanjang 3 tahun. Di Nia? Di Senawiyah Bukit Surungan. Tapi kita kan mondok juga di sana. Kita sama-sama dari Minang ya. Jadi kampung itu Senen Baka, Solo, pinggiran Singkarak. Kemudian setelah ada panjang cerita, ada hentakan dalam kehidupan sehingga saya memutuskan untuk tidak berminat dengan agama. Itu intinya. Saya mulai membeli jalur hidup sebagai seorang seniman, musisi, dan genre musik saya itu metal, metal. Dan nggak mungkin di Minang, di Padang tuh nggak bisa orang terima musik itu. Orang Asia tuh macam-macam ya. Pikir orang kita gila sama orang. Lalu saya pindah ke Jakarta 98. Lalu 98 ada kerusuhan di Jakarta waktu reformasi. Teman-teman bilang lu ke Bali aja, kalau memang mau jadi metal, benar-benar metal ke Bali. Akhirnya Anda pindah ke Bali, dan di Bali itulah proses hidayah itu datang. So niat hati mulai dari agama, ternyata kuasa Allah, dakwah datang. Maka kalimat itu tuh muncul tuh, kegelapan tidak mungkin takut dengan cahaya, tidak mungkin takut dengan kegelapan. Kenapa? Karena saya itu mengenal Islam di tempat hiburan malam itu di Bali. Nah, asbab Geraja Matablik ya teman-teman yang Foruj. Kemudian dia kunjungi saya ke kafe, ke diskotik. Bukan sekali, berkali-kali. Nah, akhirnya sekeras apapun batu, lama-lama di tetesannya bolong juga kan. Nah, tahun 2000 itu Ustadz Farel saya memutuskan untuk i'tikaf di masjid. Di masjid mana? Di masjid di Bali. Di Bali. Salah satu masjid di Bali. 3 hari 3 malam, kata mentor saya, guru saya waktu itu yang mengajak, matikan handphone, kita istirahat dulu dari dunia, kita perbaiki pandangan mata, pendengaran, lisan, pikiran. Jadi 3 hari 3 malam itu fokus akhirat. Minimal jaga wudhu sempurna selama 3 hari 3 malam, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian belajar dakwah cara Nabi jauh dari rumah ke rumah itu. Malamnya mulai. Jadi setelah 3 hari itulah, i'tikaf 3 hari itulah, saya dapat kefahaman, understanding bahwasanya agama ini adalah dakwah. Islam ini agama dakwah. Dan dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Nah, itu kepahaman saya. Jadi ketika saya mulai berdakwah, saya pengen berhenti jadi musisi, pengen berhenti jadi pelukis. Dan sempat saya lakukan. Saya berhenti awalnya dulu karena merasa terlalu jauh tertinggal. Tahun 2001 sampai 2011 saya nggak main musik. 11 tahun mujahadah. 11 tahun ya. Jadi kata temanku, Der, karena kita terlalu banyak tertinggal, karena kita terlalu banyak dosa, maka kita mesti menginfakkan waktu kita untuk Allah seperti ya. Jadi saya itu dalam kalau umumnya kan zakat 2,5% kan. Nah, terus paling minim ya. Minim 2,5%. Terus Ustadz di tabligh itu diajarkan 10%. 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun. Itu metode dakwah jamaah tabligh ya. 4 bulan sekali seumur hidup.
Itu untuk umum. Tapi kata temanku almarhum Bang Irfan Rotor, dia bilang, Der, kita nih musisi, dosa kita banyak karena kita ngajak orang kepada kita. Ini bahaya nih. Musisi ini sebetulnya tanpa sadar telah menjadi nabi-nabi palsu hari ini. Ya, diidolakan, diikuti itu hidupnya. Musisi dalam perspektif Ustadz Dery ya. Jadi musisi ini sudah jadi idol, jadi way of life, orang ikut gaya jadi idol, jadi nabi-nabi palsu. Dan ada yang menikmati itu. Kalau orang nggak dapat dia bangga dengan itu. Orang betul-betul headbang ke dia, orang betul-betul histeris melihat dia, itu suatu kenikmatan gitu. Dengan panggung dapat puji-pujian. Dan saya orang panggung. Jadi kata Bang Irfan, karena kita ini banyak dosa, kita mesti sepertiga hidup. Jangan 10%. Maknanya kalau orang umum 3 hari setiap bulan meluangkan waktu itu dakwah, kita mesti 10 hari. Kalau orang umum 40 hari setiap tahun, kita 4 bulan setiap tahun. Tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2011 itu, Ustaz, saya 4 bulan setiap tahun. 4 bulan setiap tahun? Pergi khuruj, 8 bulan cari nafkah, 4 bulan ngabisin duit. Setiap tahun itu, pergi kemana-mana, dalam negeri, luar negeri, ke pedalaman, ke Papua, ke luar negeri, ke Hong Kong, macam-macam negara, ke Cina, ke India, Pakistan, Bangladesh. Subhanallah, sampailah satu hari saya ketemu seorang mufti di Thailand. Di Thailand. Mufti itu namanya Bapak Ismail Sepanjang. Dan dia bilang gini, saya ceritalah awal saya di musisi, saya di awal berbakat untuk main musik. Cuma sekarang saya memutuskan untuk meninggalkan semua itu untuk dakwah. Dibukakan kitab, saya nggak tahu judul kitab apa waktu itu, tapi dia terjemahkan dibaca bahasa Arabnya tentang dianjurkan seorang yang ahli dalam menggunakan alat, apapun alat itu, untuk menggunakan keahliannya untuk mengajak manusia kepada Allah. Nah itu. Maka dalil itulah yang dipakai oleh Wali Songo menggunakan gamelan, semua panggung-panggung hiburan untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Dan waktu itu dia bagi saya ijazah, kamu mainkan gitar mulai. Itulah mulai sampai gitar. Setelah 11 tahun saya tinggalkan gitar. Nah, dalam kevakuman itu sadari apa yang sadari lakukan? Saya hidup seperti di langit waktu itu, nikmat bahagia. Saya kalau lihat baju saya tidak satu set baju saya nggak ada yang pakai karton. Karena bagi saya dulu tuh aib kalau nyimpan duit. Jadi duit itu harus dihabisin. Bagaimana para sahabat? Jadi kita nggak nyimpan duit dulu waktu itu betul-betul. Anak di dakwah di tabligh itu 4 bulan setiap tahun. 4 bulan itu nggak kerja, nggak nafkah, nggak ketemu istri. 4 bulan nggak hidupin handphone. Kita mesra-mesra dengan Allah. Nggak ada yang tahu tuh, nggak boleh publikasi apa-apa. Subhanallah, dan saya merasakan Ustaz waktu itu berjalan-jalan di langit dan nikmat, memang begitu nikmat. Cuman setelah saya menengok ke bawah, ternyata banyak teman-teman saya yang gelisah hidup tanpa agama. Nah, jadi ketika saya meninggalkan musik itu, otomatis komunitas musisi menjauh. Dia takut. Nanti kalau kita terima Dery, nanti dia bilang diajak dakwah, nanti kita nggak usah ngeband lagi. Waktu itu Irfan tuh kayak almarhum Irfan Rotor itu yang buka Metallica di Lebak Bulus. Dia ngajak saya. Bang Irfan tuh sampai dia meninggal dunia, dia istiqomah 4 bulan setiap tahun berkhuruj. Mana di kurang lebih 25 kali 4 bulan berkhuruj. Beliau udah meninggal 2 tahun lalu. Subhanallah. Sabarnya maka saya lihat nih benar, ini anak-anak band kalau anak datang semua muntaber, mundur tanpa berita semua. Kita datang ke studio nih, satu itu hilang. Ternyata dia merasa Dery Sulaiman ini bukan kaumku lagi. Nah, jadi menyampaikan dakwah dengan bahasa kaum itu benar. Menangkap merpati itu ternyata nggak bisa dengan kucing, harus dengan merpati juga. Jadi untuk menarik minatnya para musisi, mau tidak mau saya harus menyampaikan dengan bahasa mereka. Nah, waktu itu di Bandung tahun 2011 saya ketemu anak-anak band, ada Peter Pan waktu itu, ada Nine Ball, ada Mata Band. Nah, waktu itu mereka nanya, Bang, kenapa nggak main musik lagi Bang Dery? Kan jago main gitarnya, maksudnya apa musik haram? Nah gitu kan. Saya tidak meninggalkan musik bukan karena dalil musik haram, karena memang saya tidak ada waktu main musik. Karena saya tidak berminat lagi dengan musik karena telah sibuk dakwah. Saya merasakan kenikmatan dalam dakwah, kenikmatan dalam ibadah, dalam ta'lim, dalam semuanya, sehingga musik itu betul-betul nggak terasa nikmat. Itu udah gitar, saya ngeliat, wahai manusia jangan engkau tertipu daya. Yang lagu orang kaya mati, orang miskin mati. Lagu itu saya buat tahun 2007. Ngomong-ngomong soal lagu itu kan banyak
putar saya banyak dinyanyiin orang. Oleh Ustadz. Dinyanyikan oleh Ustadz. Lagu wajibnya Ustadz Abdul Somad, lagu wajibnya Ustadz Hasan Latif tuh. Tapi bukan hanya Ustadz, anak-anak kecil, termasuk nenek-nenek, ponakan saya pun suka. Kemudian santri-santri ya, mahasiswa-mahasiswa. Nah, hikmah atau pesan yang ada di balik itu, intinya pesan yang tersurat ataupun pesan yang tersirat dari lagu itu apa Ustaz Dery? Iya, sebetulnya dunia sementara akhirat selama ini adalah sebuah kalimat sederhana yang dilupakan banyak orang. Jarang kita dengar kalimat ini. Kita semua tahu dunia sementara akhirat selamanya, tapi kita hidup seakan-akan hidup selama-lamanya di dunia. Kita mengucapkan itu tapi tak paham maksudnya. Nah, maka saya ulang lagi, dunia sementara akhirat selama-lamanya, dunia sementara di SAS. Dan mungkin di dunia ini orang yang pertama kali membuat hashtag di SAS itu saya. Kependekan dunia sementara akhirat selama-lamanya. Pokoknya apa sih? Ya. Subhanallah Ustaz. Jadi ketika saya mulai kata teman-teman tuh merinding. Udah merinding Pak Dery, merinding. Saya bilang, boleh nggak direkam nih kan? Rekam aja. Tapi suruh Ray Nain boleh nyanyi, saya bilang si Ray. Ray itu yang soalnya kan bagus dia katanya dia vokalis kan. Kalau saya basic saya bukan vokalis Ustaz. Saya gitaris. Saya bukan penyanyi. Jadi saya tidak ada terbesit wallahi di dalam otak saya sedikit pun bakal jadi penyanyi kan. Kalaupun main musik saya cuma ngiringin aja. Tapi tiba-tiba waktu itu udah setelah direkam masuk suaranya Ray, kata Wok, drummer mata band yang aransemen musik itu, Bang Dery ini kalau kemarin-kemarin nyanyiin kok merinding ya? Ada ruhnya. Oh dia nyanyi, saya panik. Disuruh nyanyi itu, waktu itu Ustaz Farel, saya tidak ada sedikit pun terbesit di hati itu jadi artis lagi. Karena keinginan jadi artis itu saya kubur ketika kenal tablik. Ketika kenal tablik itu saya punya band. Dulu Jakarta kan Betrayer. Nah, itu band metal. Tahun berapa itu? 96, 97, 98. Waktu saya gabung itu 98. Ustaz, itu Betrayer tuh kalau ada anak metal yang tidak kenal Betrayer berarti dia bukan anak metal. Itu aja. Bendera kuning itu lagu wajib di semua festival. Bendera kuning ya. Subhanallah, Anda gabung dengan band itu. Kemudian di Bali bikin band juga Born by Mistake. Dan band anak ini Ustaz, waktu saya mulai memutuskan hijrah, mau dikontrak di Australia. Cita-cita saya mau main di luar negeri. Di satu label Australia. Dan saya putuskan, enggak. Saya keluar dari band itu, saya fokus tablik, saya rasakan nikmat agama jauh lebih nikmat daripada musik. Nggak ada apa-apa. Jadi udah saya nggak perlu lagi popularity, nggak perlu lagi apa-apa. Sekarang saya udah Allah aja, dapat Allah, niatnya untuk Allah. Saya wakafkan diri untuk Allah. Saya bilang sama teman-teman, sama istri, mulai hari ini saya tidak akan bekerja dengan siapapun kecuali dengan Allah. Masya Allah. Ini pesan yang bagus buat rekan-rekan semua, buat penggiat ekonomi Islam, muamalah, dan semua pun yang bekerja di dunia ini. Tadi kita buka dengan Ja'ala nahara ma'asyanil basar. Allah jadikan siang tempat kehidupannya manusia. Jadi Ustaz Dery memberikan pesan pada kita semua bahwa hakikat kita berbisnis di dunia ini adalah berbisnis dengan Allah, bekerja dengan Allah. Tujuannya beribadah mencari Allah. Ini keren sekali. Jadi saya waktu itu saya putuskan adalah saya ada usaha waktu itu memang. Dan saya mengenal Islam Ustaz, dapat hidayah itu bukan di saat hancurnya ekonomi kita. Lagi kaya-kayanya Ustaz, lagi banyak duitnya, lagi ada supercar, ada mobil bagus waktu itu. Masih muda banget waktu itu, dan saya punya partner orang Yahudi. Namanya Zion Cohen. Saya pernah cerita itu. Zion itulah salah satu orang yang asbab hidayah saya. Dia Yahudi sampai hari ini Yahudi. Cuman dia bilang sama saya, you must learn about Islam. Dia yang bilang kamu harus belajar Islam. Jadi benar di Al-Quran dikatakan Yahudi mengenal Islam seperti seorang ibu mengenal anaknya. Dan dia tahu Islam benar. Nah, tapi hidayah tetap dalam genggaman Allah. Jadi sampai hari ini pun dia belum masuk Islam. Tapi dia kayaknya dapat hidayah dari versi Yahudinya. Dia jadi rapai sekarang. Dia jadi kiainya Yahudi dia. Subhanallah, akhirnya mulailah saya memutuskan untuk hidup dengan di jalur dakwah. Siang hari dakwah, malam hari mulai dakwah, hidupan malam, begitu terus setiap hari. Nah, karena guru saya waktu itu bilang hanya orang yang berkeringat di siang hari itu dakwah yang akan bisa menangis di malam hari memohon hidayah. Jadi orang yang tidak berkeringat di siang hari itu dakwah, dia tidak akan mampu menangis ketika tahajud mendoakan umat. Jadi saya bilang ya udah saya harus dakwah. Saya bertugas mendatangi 25 majelis setiap hari. Guru saya bagi ijazah. Kamu datang 25 majelis setiap hari, tetangga-tetanggamu, satpam siapa untuk bicara kebesaran Allah. Dan ini dakwah. Dakwah ini memang orang lain itu sarana, Ustaz. Tapi sasarannya juga diri kita. Banyak orang salah paham kan, dipikir dakwah itu memperbaiki orang. Nah, jadi saya memahami dakwah ini adalah sarana islah diri.
perbaiki diri mana siapa saja yang buat dakwah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yuslih lakum a'malakum. Allah pasti perbaiki dirinya dan amalnya. Jadi kalau saya itu risau termasuk gimana dia aja dia dakwah, nanti Allah perbaiki dia. Nah, mulailah dari Sulaiman punya penyakit waktu itu, sejak kenal dakwah itu nama penyakitnya dakwahholik. Kalau nggak dakwah sakit. Kalau nggak dakwah sakau. Jadi sampai gila dakwah ya. Jadi Ustaz, sampai istri saya bilang ke teman-teman itu Nabi itu katanya, kalau sakit sudah dakwah sembuh. Saya yakin nanti kalau dia meninggal pun lemparkan mereka ke kubur, dia bangun lagi. Gue dakwah terus, dengan dakwah ini obatnya paling dahsyat, jauh lah ini. Jadi dua aja kerjaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian ya. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Dibalik ya siklusnya ya. Dan amalan malam itu sebetulnya yang dahsyat 90% kata ulama kita kan. Amal hari ini kan umat Islam lemahnya di qiyamul lail, di malam, tahajud nggak ada. Siang ini kita seperti singa, dakwah keluar malam tidur tebar. Sulusai lail sepertiga malam. Jadi saya mau nanya Ustaz juga nih. Kayaknya ditanya-tanya terus gimana nih podcast nih. Siapa yang jadi host sih? Jadi Ustaz Farel ini tamatan Al-Azhar tahun berapa rupanya? Alhamdulillah 2005 selesai. Lanjut 2007 di Jordania. Di Jordan. S2-nya di Jordan. Ya, tapi itu non formal, lanjut di Trisakti. Masya Allah. Jadi itu Ustaz ya. Anak itu kenapa selalu mengatakan dari Sulaiman ini bukan Ustaz, bukan ulama, debu di selani ulama itu di profil. Saya bilang kenapa Ustaz? Karena masalah gelar itu Ustaz. Ya. Padahal pemerintah kita kan wajibkan belajar, bukan wajib sekolah kan. Iya, belajar. Hari ini kan banyak orang sekolah tapi nggak belajar. Betul. Nah, di sekolahnya terdapatkan title dan sebagainya. Nah, sampai istri itu bolak-balik bilang, Abi ini kuliah lah, kuliah lah, biar nanti orang nyampaikan sesuatu. Orang nggak ngejek, belajar di mana kamu, tamatan mana kamu, ustaz mana kamu. Karena orang ini kan nggak semuanya normal cara berpikirnya. Yeah. Dia lihat siapa yang ngomong, kalau dia ngomong, taklid itu kan di mana-mana. Kita budaya kita tuh. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kata istri, gara-gara Abi nggak, ini Abi nyampaikan kebenaran orang nggak dengar gitu. Saya diri kan bukan ustaz ya, Nabi ngomong agama. Dia kan ustaz. Sekali itu dibully orang. Nah, jadi menurut Ustaz gimana nih? Kalau saya kuliah lagi dengan umur segini boleh nggak kira-kira Ustaz? Masya Allah, rekan-rekan semuanya. Ini kita bicara sehari hari ini sebenarnya memberikan satu itibar penting, itibar besar bagi diri kita dan semuanya yang nonton ini. Yang pertama adalah satu, ketika ilmu ya, kita bicara ilmu, ada 3 ilmu itu. Yang pertama adalah akidah tauhid, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Nah, ini emang kalau kita lihat dari sejarah Islam, nggak usah dari ulama-ulama besar Islam itu, kita melihat seperti contoh imam besar kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Imam Hanafi, Imam Malik. Itu mereka nggak punya gelar. Nggak ada punya gelar. Kita lihat aja. Ya, nggak ada profesor, nggak ada doktor, tapi ilmunya melampaui doktor dan profesor pada masanya. Contoh saja Imam Al-Ghazali, dia seorang faqih, dia seorang muhaddis, dia seorang mutakalim ahli kalam, dia seorang muktasid, seorang ekonom, dia seorang filosof dan seorang sufi besar Islam, bisa menguasai 7 cabang ilmu secara mendalam dengan karya yang luar biasa dalam waktu hidup di dunia yang sangat terbatas, luar biasa. Jadi kalau saya mandangnya sekarang jarang saudari yang Allah beri kekhususan, keistimewaan. Nah, kalau bahasa pesantren namanya khawasul khawas, orang khusus yang terkhusus. Nah, gitu. Alhamdulillah hari ini teman-teman saya ketemu Ustaz Dery bagi saya adalah orang khusus yang terkhusus yang Allah ya jadikan beliau ini juru bicara dakwah Islam pada umat pada masa sekarang ini. Dan
nggak semuanya Ustadz orang-orang yang terdidik secara akademik S1, S2. Sebutlah sekarang kuliah di UIN, jurusan tafsir hadis, jurusan hukum dan syariah, jurusan adab dan humaniora. Belum tentu bisa punya waktu, punya azam, punya keikhlasan, ketulusan sebagaimana Ustadz Dery untuk menyampaikan ayat Allah. Hanya terbatas misalnya, kalau kita keluar urut, sore-sore kita jauhlah dulu biasanya, tradisi jamaah tabligh. Kitabnya yang dibawa ada Riyadhus Shalihin misalnya, Fadlul Amal. Kita sampaikan hadis-hadis itu. Sebagian orang ada yang mengatakan, oh ini hadis dhaif, nggak masalah. Tapi masalahnya adalah hadis ini bisa merubah kondisi keimanan seseorang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, makanya ketika yang menyampaikan misalnya mahasiswa yang lagi belajar semester 1, semester 2, Fadlul Amal, contohnya apa? Contohnya hadis Nabi yang mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa atimut ta'am, bagikanlah makanan, wasallu bilaili, salatlah di tengah malam, wa nasuniyam, di tengah manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Maka ketika yang menyampaikan mahasiswa yang lagi presentasi dengan Ustadz Dery yang menyampaikan ke umat itu beda. Nah ini Allah beli kekhususan dan keistimewaan, imtazan. Masya Allah, ini nggak dimiliki Ustaz. Masya Allah. Ya, saya mendukung Ustaz Dery. Kita nanti punya teman di Fakultas Syariah, dekan, Insya Allah. Kalau hanya sekedar kuliah, kemudian kita sebenarnya kuliah ini bukan mencari bukan mencari gelar sebenarnya, tapi mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Sebenarnya esensinya adalah itu, esensinya. Karena banyak teman-teman yang punya ijazah juga banyak yang nganggur ya, ilmunya belum manfaat ya. Ini salah satu pertanyaan besar juga. Makanya yang penting adalah ilmu lil amal. Iya betul. Ilmu untuk diamalkan. Kayaknya saya dukung Ustaz Dery ini mungkin secara akademik mungkin sebagian orang mengatakan belum punya gelar, tapi sebenarnya gelarnya Allah kasih langsung. Allah ridho. Ya, Allah kasih gelar, dan insya Allah saya yakin Ustaz Dery kalaupun nanti punya niat mau kuliah, Masya Allah, Ustaz Dery kalau dalam kajian para sufi ya, kalau kita lihat di sini ada 3 derajat orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah tilmizum, itu kita diberikan ilmu. Tolib dia mencari, dan murid itu yang dihendaki. Murid. Jadi 2, Ustaz Dery ini dari tolib ke murid nih sekarang. Dan sementara saya masih tilmid, saya masih disuapin. Dan Farhan termasuk guys, Masya Allah. Beliau itu lagi profesor doktor. Masya Allah. Luar biasa. Jadi dai sudah. Sebetulnya itu cuma bahan renungan aja sebetulnya. Saya nggak perlu juga sebetulnya pengakuan. Nah, nggak apa-apa, ada di posisi ini aja nggak apa-apa, sebenarnya nyaman banget. Karena ketika Anda mengaku saya bukan ustadz, saya nggak pernah salah. Karena dia masih belajar. Kalau orang masih belajar kan nggak pernah kena tilang. Azan nih, kita tangguh dulu ya. Kita tangguh dulu. Alhamdulillah kita terpending nih. Waktu asar ya. Jadi bagaimanapun podcastnya, kalau azan kita berhenti. Luar biasa. Biasanya Ustaz kita yang mengatur dunia. Jangan sampai dunia yang mengatur kita. Masya Allah Ustaz, senang banget nih. Jadi kalau kita ngobrol kayak gini kayaknya bisa berhari-hari di Ustaz. Sudah cukup 40 menit ya. Ustaz, aku mau tanya Ustaz. Di zaman Nabi itu ada apa enggak sih? Sekarang misalkan saya yang ditanya sama Ustaz Dery. Baru teringat tuh. Karena ada teman-teman, contohnya teman Fadli Badio, Pak Fadli kan. Kita beberapa kali ada acara bareng. Terus ketika kita mau transfer, dibilang cash aja, cash aja. Ternyata beliau sudah tidak menggunakan perbankan. Saya mau tanya, apakah di zaman Rasulullah itu sudah ada bank atau gimana? Sahabat Spiritual Journey, ini pertanyaan yang luar biasa sederhana. Jadi gini Ustaz Dery, jadi ada 2 pertanyaan yang ada saat ini. Yang pertama adalah siapa penemu perbankan dan siapa yang menciptakan sistem perbankan. Kalau ditanya apakah sudah ada bank di zaman Rasulullah, jawabnya ada. Rasulullah SAW
yang menemukan, menciptakan sistem perbankan. Bank itu bernama Baitul Mal. Oh, Baitul Mal. Baitul Mal. Subhanallah. Idenya sejak masa Rasulullah SAW, kemudian ditulis oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian dilegalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, risalahnya, SOP-nya semuanya, dan dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa fase. Jadi rumusannya itu dari zaman rumusan dari Rasulullah, kemudian baru dibangun pada masa Umar bin Khattab. Subhanallah. Baitul Mal ya. Baitul Mal. Kita perlu bikin Baitul Mal. Itu basic bank itu dari sana sebetulnya ya. Cuman yang membuat sekarang ada fatwa bank konvensional tuh riba haram itu dari mana sih? Sebenarnya riba itu lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih berbahaya dari bunga. Di beberapa ulama. Bunga itu bukan berarti riba. Bunga bagian dari riba. Bahkan riba lebih di atasnya bunga, lebih berbahaya. Jadi kalau kita lihat Mas Fadli, Opa Fadli sebagai contoh itibar, contoh buat kita, inspirasi. Termasuk juga Ustaz Dery mengambil jalur aman ya. Aman. Jadi singkat aja Ustaz, sebenarnya umat Rasulullah, umat akhir zaman itu, kita semua yang ada di sini, seberapa jauh kita berlari dari riba, maka kita akan terkena minimal debu-debunya. Debu-debu terbebas bersih total nggak mungkin. Dikatakan karena belum. uang kan dari bank ya, betul. Kalau dikatakan terbebas sepenuhnya belum, Ustaz. Yang kenapa saya pengen banget Ustaz Dery hadir pada sore hari ini, satu, Ustaz Dery banyak menginspirasi saya. Kok bisa gimana, Ustaz? Banyak yang motivasi. Karena gini, apa yang Ustaz Dery lakukan itu sudah separuh daripada orang itu belajar di suatu institusi perguruan tinggi. Jadi selama ini orang belajar, saya pun merasa Ustaz, bisa belajar di kampus, di mana-mana, itu hanya menjadi makanan untuk makanan untuk otak aja ya, kepala. Belum menjadi makanan untuk hati, kutul kuluk kalau bahasa kitabnya itu. Kita pengen ilmu itu harus atau segera diamalkan di ruang pada momen yang kita yakin kita mampu. Saya merasa di hadapan Ustaz Dery lebih banyak amalnya dibanding saya. Iya, Ustaz. Karena aku tuh ini Ustaz Farel, dikasih amalan sama guru-guru untuk menzahirkan kebaikan. Masya. Dia bilang, aku dulu awalnya kan sebelum memutuskan pakai imamah. Ini imamah alhamdulillah sudah ijazah. Saya dapat ijazah dari Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah. Beliau pasangan Syekh Ahmad bin Alawi Al-Maliki. Alawi Al-Maliki di Makkah. Juga pernah waktu di Kalimantan dapat dari Guru Udin. Kan dia kayak Guru Ijai kan. Jadi maknanya sebelum pakai ini saya berpikir banyak nanya nih, kalau pakai gini gimana, nanti takutnya dibilang so-soan apa gitu. Nah, maka dibilang sama Ustaz yang aja, tasihon niatmu apa? Kalau pakai ini niat buat apa? Ya kalau di Bali niatnya pagar diri lah, biar nggak maksiat kan. Maaf Ustaz, kalau dulu sebelum pakai imamah, pakai gamis, pakai full sunnah kayak gini. Saya pakainya seperti Ustaz Farel, normal. Ini kan di Jakarta nggak ada masalah. Maaf Ustaz, kalau di Bali itu bule masih berani nyosorin sama kita. Iya. Dia masih berani cipiki-cipiki sama kita. Tapi kalau pakai ini, dia bilang, sorry, we know Muslim don't touch women. Kamu salaman sama kita. Jadi dia bilang, wah ini luar biasa kalau pakai ini saya di negeri yang minoritas Islam, ini urgent. Nah justru kalau di daerah yang mayoritas Islam, saya malah biasa aja. Saya kalau pulang kampung saya di rumah saya lepas sorban, karena Islam semua kan. Jadi niat saya itu untuk mulai mengamalkan agama dari hal yang paling mudah, dan menurut Ana Ustaz Farel, yang paling mudah itu memperbaiki penampilan. Dan kan ada kaidah berperang itu kan, peranglah dengan sukufu yang seimbang. Kalau orang perang dengan pedang, lawan dengan pedang. Lawan tangan kosong dengan kosong kan gitu. Nah sekarang menurut paham saya, kita diperangi oleh orang-orang non-Islam ini dari seni dan budaya. Ya, dari seni-seni negatif,
lirik-lirik yang memuja setan, Illuminati, macam-macam kan. Yeah. Nah, ini harus dilawan dengan yang seni yang positif. Seni yang Islam. Terus budaya yang negatif. Ustaz, saya waktu di Bali ingat kan, saya perhatikan ada bule datang pakai mohawk, rambutnya kayak anak pang tuh, warna-warni, ditindik, di piercing. Terus bule cuma mondar-mandir di depan jalan Legian Besar. Dan lama kemudian, beberapa hari kemudian, itu orang Madura yang melihat dia, dandannya sama. Dia ikut, padahal bule ini nggak ngajak, dia cuma mondar-mandir aja. Jadi saya bilang nih, kalau ini kita diperan dengan budaya, saya harus lawan dengan budaya. Ya, ini kan budaya Islam ya, bukan budaya Arab juga kan. Jadi kalau kita ke Arab, saya jadi orang aneh juga di Arab. Di Arab nggak ada orang kayak gitu. Meskipun di Arab Saudi ini, orang melihat saya pakai sorban, masih jadi bahan bisik-bisik orang gitu, apalagi di Indonesia kan. Tapi nggak ada masalah. Agama kan datang lakukan asing, kemudian lagi lakukan asing ya. Tidak apa-apa, Anda nggak ada masalah karena sekarang udah berdamailah dengan semua komentar orang tentang pakaian ini. Jadi yang jelas, saya mengamalkan agama semampunya, yang mudah-mudah dulu, nah, dengan niat supaya orang lihat, orang mau ikut. Nah, awalnya saya mulai pakai sorban di Bali, tidak lama kemudian 20 orang anak pantai ikut bersorban. Ikut sorban. Jadi Bali itu udah kayak suasana santri itu di Legian waktu itu. Nah, tapi diuji dengan bom Bali, kan akhirnya kami diuji dengan WTC waktu itu. Islamophobia. Sampai saya diludahin orang tua saya. Kapan itu? Tepatnya di mana? Di Bali, saya mau sholat Jumat. Oh, teroris, sih. Habis mau Bali itu. Pas kalau udah terkena di muka itu saya cuma waktu itu nangis. Aduh ya Allah, ini kemuliaan macam apa ini? Bagi saya kan dulu kan yang diludahin cuma nabi-nabi. Kok dari Sulaiman anak metal diludahin juga kan, berarti ini sebuah ajib di jalan yang betul ini saya bilang. Kalau kita ikuti jalan yang sama dengan jalannya Rasulullah, pasti yang Nabi rasakan kita rasakan. Pasti yang Nabi lihat kita lihat. Hari ini kan kita mengaku ikut jalan Nabi, maaf Ustaz, tapi apa yang Nabi lihat kita nggak lihat. Mungkin Nabi lebih parah daripada lebih parah. Nah, dikucilkan, dihina, difitnah, macam-macam. Kan mau dibunuh. Jadi itulah romantika dinamika dakwah. Saya rasa Ustaz, kita harus menggunakan seluruh potensi terbaik kita untuk mengajak orang kepada Allah. Apapun yang Allah bagi kelebihannya. Saya berada di dunia ini, di dunia hiburan, entertain, dan mungkin Ustadz Farel tidak bisa masuk ke sana. Karena maaf ya, kalau saya jawab Ustadz Farel, nanti kita ke diskotik ya. Mungkin saya astagfirullah nggak jadi dapat. Kalau saya masuk Ustadz, saya masuk ke Hard Rock nih. Di Bali ya, Hard Rock Bali saya masuk dulu waktu itu. Saya disambut Ustadz. Masuk pakai busana. Karena dia tahu nih alumni kan, ini senior kita nih di sini nih kan. Jadi waktu itu ada di terakhir kita ada slang main konser di Bali itu. Saya diundang datang waktu itu 2009 atau 2008. Saya sama Abang Irfan, kita datang. Pas kita masuk pakai sorban pakai gamis berdua, kan yang dibilang undangannya kan Bang Irfan K yang undang kan. Irfan K udah tablik juga kan, pernah ke India sama saya. Terus nanti kita speed terakhir sama Rotor datang. Dia pikir mungkin anak orang gondrong pakai hitam-hitam datang kan. Ternyata dua-duanya datang full sunnah pakai putih-putih pakai sorban. Akhirnya panitianya shaking gitu, nih mau diapain nih, orang boleh-boleh lihat dia pikir teroris nanti gimana kan. Akhirnya kami disiapin di balkon atas kursi khusus biar nggak dilihat orang. Jadi intinya memang kenapa Allah hantar saya ke tempat itu sebelumnya supaya saya bisa berdakwah di sana. Dan ini bukan untuk kiai, bukan untuk ustadz-ustadz, ini tugasnya Dery dan teman-teman. Nah, jadi kalau kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, kerjaannya jamaah tabligh itu mengangkat umat dari neraka ke pintu surga. Tugasnya para ahli ilmu, para ulama mendorong umat dari pintu surga ke dalam surga. Jadi bagi tugas. Subhanallah. Bagi tugas. Luar biasa teman-teman semua spiritual journey. Selanjutnya Ustaz, sebelum kita akhiri ini ada dua pesan dari umat ini. Yang pertama, kita mau tanya aktivitas Dery. Saya dengar banyak aktivitas sosial keagamaan, amalia-amalia yang itu identik dengan seni, lukisan. Cerita sedikit Ustaz. Tahun 2014 kami di Bali pernah bangun masjid rame-rame. Namanya Masjid Al-Fatah di Nusa Dua. Lalu tercetuslah ide penggalangan dana, konser
yang konser Om Ebit Kiade sama saya. Waktu itu 2014. Saya bilang sama Om Ebit, Om nyanyi satu lagu, saya melukis satu lagu. Dan waktu itu lukisan saya terjual 500 juta. Di acara itu. Jadi uang lukisan saya pernah punya track record terjual 500 juta. Jadi siapapun yang pegang lukisan saya, kalian punya value lukisan senilai itu hari ini. Itu harga 9 tahun lalu, 2014. Nah, sekarang 2023, mesti udah miliaran ya. Miliaran. Subhanallah, dan ini lukisan adalah sebuah karya yang insya Allah abadi sampai kiamat. Kalau memang nggak dimakan rayap ya, nggak dosa ya. Dan kalau pelukisnya mati pasti lebih mahal. Jadi saya punya sebuah power untuk menggalang donasi untuk kepentingan dakwah dengan karya saya. Dan itu waktu itu 500 juta itu kita mau niatkan seberapa pun lukisan laku didonasikan untuk masjid semua 100%. Dan juga waktu Imam Samsi Ali membebaskan lahan di New York, beliau perlu dana 50 M, kan, untuk membebaskan tanah bagi pesantren Nusantara. Lalu ketemulah kami, saya, Ustaz Mas Opik, Ustaz Imam Samsi Ali di salah satu hotel di Jakarta. Kita meeting, buatlah konser di 2 kota, Jakarta dan Bandung. Dan terkumpul donasi 10 M. Dan saya di acara itu Ustaz melukis barang Opik nyanyi, saya melukis. Ada Opa Fadli juga. Dan lukisan saya waktu itu terjual 300 juta satu lukisan. Terus ada 10 lukisan yang laku waktu itu, dengan berbagai harga yang berbeda ya. Dan itu pun semuanya didonasikan untuk pesantren Amerika. Terus alhamdulillah waktu penggalangan donasi untuk Palestina, saya melukis berdua dengan Ustaz Abdul Somad. Somad jago juga kaligrafi itu. Di Jogja, Muslim United terjual 2 lukisan 210 juta. Kemudian saya dapat penghargaan MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Pernah melukis Asmaul Husna dalam waktu 3,5 jam dan satu lukisan dijual 10 juta Ustaz. Itu untuk pembangunan pesantren Ustaz Bobi Hariwibowo, Askar Kauni. Maka kita waktu itu ngumpulin dana, kalau semua terjual waktu itu 1 miliar dalam waktu 3,5 jam. Dan sekarang saya melukis Al-Quran 30 juz untuk pembangunan Masjid Baitul Rahman Palembang. Satu halaman Al-Quran donasi 10 juta. Itu bukan jual beli, dia kan lukisnya di display di masjid. Nah, maka dalam waktu 2 tahun ini kita sudah kumpulkan dana miliaran untuk masjid itu dari lukisan saya. Nah, sekarang saya ada ide kemarin dengan Ustadz Farel kan bangun masjid di Sumatera Barat ya. Di Tanah Datar. Dan itu Buya Meldi bilang, kenapa bangun masjid di negeri orang bukan di negeri sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kolaborasi kayaknya. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz Dery, sebagai penutup kami dengan kitabisa.com, Arah Muslim, teman-teman di Global Spirit of Ummah ini sedang berencana berikhtiar untuk bangun masjid Jami Minangkabau, pusat kajian pengembangan pariwisata halal peradaban Islam sejarah satu-satunya di Sumatera Barat, dan insya Allah ini akan menjadi ikon. Nah, jadi kita sebelum itu apa pandangan Ustaz Dery terhadap masjid ini? Kita butuh banget nih dukungan support. Itu mimpiannya yang udah yang dijelaskan oleh Ustaz. Saya sudah ngomong sama Pak Gubernur, Pak Buya. Bahkan Buya pernah tawarkan tanah di Buhata itu yang di atas dari Seniolawi itu dibangunkan lukisan Al-Quran terbesar di dunia. Nah, jadi kalau nanti kita bisa kolaborasi, saya yakin dari lukisan saya itu bisa kontribusi untuk pembangunan masjid. Amin. Terima kasih Ustaz Dery ini. Mudah-mudahan kita bisa buat MOU jelas lah, jadi biar aku fokus setelah Masjid Palembang ini selesai, kita langsung gaskan melukis untuk masjid ya. Masjid Minangkabau. Ya, insya Allah nanti kita tunggu kontribusi dari Ustaz Dery untuk umat, rekan-rekan semua. Insya Allah bersama Ustaz Dery Sulaiman dan kitabisa.com juga dibantu Arah Muslim. Kita dukung program pengembangan wakaf Masjid Jami Minangkabau di Tanah Datar, Sumatera Barat, insya Allah. Mungkin sebagai penutup iktitam ada pesan dari Ustaz Dery untuk umat, silakan Ustaz Dery. Ya Allah ini. Saya gimana nih ngomong sama Ustaz Farel ini, kayak kita untuk belajar dari tanya. Jadi pesan saya satu, kita harus jadi orang baik, jangan lelah jadi orang baik ya. Kenapa? Karena kita tak lama di dunia. Mudah-mudahan ketika kita mati nanti kita dikenang orang sebagai orang baik. Ketika kita mati, orang sebut nama kita, orang doakan mati gitu. Jangan sampai kita meninggal dunia, orang sumpah-sumpahin matilah, jangan, alhamdulillah. Ya, jadi urgensi orang yang sangka baik, insya Allah hatinya baik, orang yang hati baik, matinya baik. Dan saya insya Allah akan kayaknya ada frekuensi yang sama dengan Ustaz Farel nih. Kita akan banyak kolaborasi insya Allah ke depan. Dan saya juga dengan Ustaz punya bikin Al-Quran yang ekonomi syariah.
Ada nggak Al-Quran? Ada. Insya Allah ini deh. Ini Quran. Ini bisa dijual nggak, Ustaz? Ini untuk wakaf. Maqasid syariah. Maqasid syariah. Bisnis dunia akhirat. Bisnis dunia akhirat. Pedoman ekonomi Islam. Oke, bagus sekali, masya Allah. Jadi, kalau mau mendapatkan ini gimana? Insya Allah bisa download aplikasi Ara Muslim, bisa pesan di sana atau ke Gramedia langsung bisa. Ada ya, ada. Dan bisa pesan di Yayasan 12 Gerib Akumah. Ini hadiah buat Ustaz Dery. Jadi itu aja Ustaz mungkin dari saya. Yang jelas saya minta doa dari semua yang nonton ya. Doakan semoga saya diistiqomahkan dalam dakwah, dimatikan dalam dakwah sampai mati, dakwah di ujung-ujung mati di ujung-ujung dunia seperti sahabat Nabi. Itu aja pengen saya sisa umur nih, apalagi nggak tahu kita berapa tahun lagi kan. Amin. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa maksimal untuk dakwah, sehingga nanti dunia bertekuk lutut kepada kita yang dunia. Ingat dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Boleh nyanyi sedikit saudara? Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Ini lagu ini panjang banget nih. Ada cantik sementara, gendut sementara, presiden sementara. Yang jelas kalau kalian ingin tahu karya-karya saya ada di YouTube channel dari Sulaiman Sahabat. Silakan di like, comment, dan subscribe juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirul kalam teman-teman semua, astagfirullahaladzim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.